pelajar, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Perjumpaan kita kali ini adalah untuk membahas makna denotatif atau makna dasar dan makna konotatif atau makna tambahan beserta cara pemakaiannya dalam sebuah kalimat. Kini bersama kami ada Erik, Vivi, dan Vita. Saya yakin kalian tentu sering mendengar istilah denotasi dan konotasi. Akan tetapi, belum tentu kalian tahu secara tepat makna dari kata-kata itu. Baiklah, Vita akan menjelaskan kepada kalian semua apa yang dimaksud dengan makna denotasi dan makna konotasi. Menurut catatan saya, yang dimaksud dengan makna denotasi adalah makna dasar atau sering juga disebut dengan makna kamus, yaitu makna yang menunjuk langsung kepada makna dasar sebuah kata. Sedangkan makna konotasi adalah makna tambahan yang berupa nilai rasa. Ya, jadi itu adalah makna denotasi dan makna konotasi. Apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Misalnya kata merah. Makna denotasi dari kata merah adalah menunjukkan kepada warna, dan makna konotasinya bisa berarti berani. Ya, itu adalah contoh dari makna kata merah. Merah dapat memiliki makna denotasi yang berarti warna merah itu sendiri. Sedangkan makna konotasinya dapat berarti berani, dapat berarti larangan, atau misalnya dalam raport, maka nilai yang merah dianggap sebagai nilai yang jelek. Sudah paham semuanya? Paham. Baiklah. Tapi Bu, saya belum paham benar apa yang dimaksud dengan konotasi negatif dan apa yang dimaksud dengan konotasi positif. Ya, jadi begini. Konotasi itu adalah makna tambahan. Makna tambahan itu dapat berupa tambahan yang baik. Itu yang disebut konotasi positif. Tetapi tambahan itu juga dapat bersifat buruk. Itu yang disebut konotasi negatif. Nah, untuk jelasnya, baiklah kita mengikuti adegan berikut ini. Nanti ada adegan teman-teman berbicara dan kalian catat saja kalau kalian mendengar makna yang denotatif atau makna yang konotatif, baik yang positif maupun yang negatif. Hei Tot, kabarnya ayahmu baru mendapatkan kursi di kantor. Kursi? Kenapa mesti di kantor? Di rumah saja banyak kursi. Bukan kursi yang semacam ini, tapi maksudnya kedudukan atau jabatan. Oh, kalau itu sih saya tidak tahu. Saya kira ayah saya buruh biasa saja. Jangan suka ngerendah, Tot. Ayahmu kan pegawai kantoran. Ya, pegawai dan buruh kan sama saja. Sama-sama pekerja. Iya, sama. Tetapi rasanya lain ya. Kalau kita menyebut pegawai, rasanya lebih keren dibanding buruh. Siapa tuh yang datang? Wah, baju merah. Iya. Hai kawan-kawan, apa kabar? Hai Mir, suara kamu kok serak? Iya nih, habis kebanyakan makan es. Wah, tambah berani saja kamu Mir. Berani apa? Berani makan es? Bukan, maksud Gatot, bajumu itu yang warna merah. Kan merah artinya berani. Oh, ini. Kalau menurut saya sih merah ya merah saja, bukannya berani. Kalau bukan berani, berarti larangan. Dilarang masuk. Kamu bilang kamu anggap lampu merah. Kenapa sih kamu usil benar? Bukan usil, cuma apa? Cuma Gatot naksir kamu. Hus, kamu masih hijau, sudah bicara naksir lagi. bukan itu. Merah kan bisa diartikan bermacam-macam.
Ya seperti tadi itu. Merah bisa juga diartikan berani. Betul, Mira. Merah kan artinya berani. Bisa juga artinya larangan. Ah, tapi menurut saya merah ya merah saja. Hanya sekedar warna. Saya suka warna merah. Apa nilai raport kamu banyak merahnya juga? Oh iya, kalau nilai rapot merah kan artinya nilai jelek. Tidak, nilai rapot saya tidak ada merahnya. Loh, kenapa sih kalian jadi membicarakan baju saya? Habis, merah selalu menarik sih. Mir, sebenarnya kamu cocok kalau jadi Pragawati. Ah, bisa aja. Pragawati itu gantungan baju yang berjalan ya? Iya. Hus, sembarangan saja bicara. Pragawati itu adalah model yang memperagakan pakaian. Ah, tapi saya tidak ada cita-cita untuk menjadi Pragawati. Saya lebih senang kalau jadi pramugari. Bukan pramugari, pramuwisma barangkali. Iya, betul. Saya kira kamu lebih cocok jadi pramuwisma. Apa sih yang dimaksud dengan pramuwisma itu? Itu, kalau pramugari kan pelayan di pesawat terbang. Nah, kalau pramuwisma pelayan di rumah tangga. Maksud kamu pembantu rumah tangga? Enak saja. Tat, kenapa sih kamu jadi ngelantur? Bukankah kita mau ke rumah Adi? Rumah Adi? Adi yang mana? Adi, anak kampung sebelah yang bisu itu. Oh, Adi yang tunawicara itu. Memangnya ada apa? Orang tuanya telah meninggal dunia. Innalillahi wa Jadi kita mau ngelayat? Iya. Kalau begitu, saya sebaiknya pulang dulu ya. Loh, kenapa mesti pulang dulu? Saya mau ganti pakaian. Kalau mau ngelayat kan biasanya pakai warna hitam. Yuk, tunggu ya. Para siswa, baru saja kalian menyaksikan adegan percakapan antara Gatot, Rini, Doni, dan Mira. Apakah kalian telah mencatat semua kata-kata yang mengandung makna denotatif dan makna konotatif tadi? Saya mencatat beberapa kata yang bisa bermakna denotasi dan juga bisa bermakna konotasi. Misalnya kursi, merah, dan hitam. Ya, ada juga kata hijau tadi. Kenapa Erik mencatat kata-kata itu? Karena kata-kata tersebut bisa bermakna konotasi dan juga bisa bermakna denotasi. Misalnya kursi. Makna denotasi dari kata kursi yaitu berkaki 4 tempat duduk. Seperti yang saya duduki ini, Bu. Ya, betul. Lalu makna konotasinya bagaimana? Kata kursi bisa bermakna konotasi. Misalnya dalam kalimat, Ayah Gatot telah menduduki kursi di kantor. Maksudnya, Ayah Gatot telah mendapat kedudukan atau jabatan. Ya, benar. Kita lihat tadi bahwa kata kursi dapat memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dari kursi adalah benda berkaki 4 yang kita gunakan untuk duduk atau tempat duduk. Sedangkan makna konotasi dari kata kursi adalah jabatan atau kedudukan. Ya, semua sudah mengerti. Nah, sekarang bagaimana dengan kata-kata yang lain seperti merah, hijau, dan hitam? Oh ya, kata merah sudah kita bicarakan tadi. Makna denotatif dari merah adalah warna merah. Sedangkan makna konotatifnya adalah berani, larangan, atau nilai yang jelek dalam raport. Apakah kalian bisa memberikan contohnya dalam sebuah kalimat? Contoh kalimatnya begini, Bu. Misalnya, Mira senang memakai baju merah. Merah dalam kalimat ini adalah makna denotasi.
karena menunjuk langsung kepada makna dasarnya, yaitu warna merah. Ya, benar. Lalu makna konotasinya bagaimana? Makna konotasinya misalnya dalam bendera kita. Bendera kita berwarna merah putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah juga bisa berarti larangan, Bu. Seperti dalam kalimat, pengemudi yang tidak berdisiplin itu melanggar lampu merah. Tapi Bu, kalau dikaitkan dengan buku rapot, merah adalah nilai yang paling jelek, seperti nilai Vita yang banyak merahnya. Ya, itu memang adalah makna denotatif dan makna konotatif dari kata merah. Tadi Erik mengatakan juga ada warna hitam, ya, dan juga hijau tadi. Hijau itu makna denotatifnya adalah warna hijau seperti daun-daunan ini, ya. Tetapi warna hijau itu atau kata hijau itu memiliki juga makna konotatif, artinya muda atau kecil. Sekarang contoh yang diberikan oleh Erik tadi mengenai warna hitam, ya. Hitam juga sebuah warna, tetapi bagaimana dengan makna konotatifnya? Siapa yang bisa memberi contoh? Begini, Bu. Misalnya dalam kalimat, saya tidak tahu hitamnya persoalan ini. Kata hitam dalam kalimat tersebut menggambarkan betapa buruknya persoalan tersebut. Ya, benar. Jadi demikianlah para siswa, kita telah membahas tadi perbedaan antara makna konotatif dengan makna denotatif. Tadi teman Anda, Vivi, telah juga menanyakan perbedaan antara makna konotasi yang positif dan makna konotasi yang negatif. Tetapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara makna-makna itu, sebaiknya kita mengulang kembali makna kata denotatif dan konotatif yang telah dibicarakan tadi. Kata kursi, makna dasarnya atau makna denotasinya adalah sejenis benda berkaki 4 tempat kita duduk. Sedangkan makna konotasinya bisa berarti kedudukan atau jabatan. Makna dasar dari kata merah adalah warna seperti warna darah. Sedangkan kata merah mendapat tambahan makna seperti berani, larangan, atau nilai yang kurang baik atau nilai yang jelek. Kata hijau pun demikian. Makna dasarnya adalah warna hijau seperti warna daun. Tetapi makna konotasinya adalah muda atau kecil. Kata hitam menunjuk juga kepada warna yang hitam seperti arang. Itu adalah makna denotasinya. Sedangkan makna konotasinya atau makna tambahannya adalah buruk. Kata lain yang juga bisa diberikan contohnya adalah kata amplop. Amplop makna dasarnya adalah kertas sampul surat. Sedangkan makna tambahan adalah uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Dalam adegan percakapan antara Gatot, Rini, Mira, dan Doni, terdapat beberapa kata yang mengandung makna yang konotasinya positif dan yang mengandung makna konotasi negatif. Saya tidak tahu apakah kalian mencatat atau tidak kata-kata tersebut. Saya sudah mencatat beberapa kata yang saya kira termasuk dengan kata-kata konotasi negatif dan kata-kata konotasi positif. Misalnya kata buruh. Oh, kalau itu sih saya tidak tahu. Saya kira ayah saya buruh biasa saja. Jangan suka ngerendah, Tot. Ayahmu kan pegawai kantoran. Ya, pegawai dan buruh kan sama saja. Sama-sama pekerja. Iya, sama. Tetapi rasanya lain ya. Kalau kita menyebut pegawai, rasanya lebih keren dibanding buruh. Buruh dan pegawai maknanya sama saja, yaitu orang yang bekerja di sebuah kantor atau perusahaan. Tetapi kata pegawai terasa lebih tinggi nilainya.
Ya, benar. Itulah yang dimaksud dengan konotasi yang positif dan konotasi yang negatif. Adanya nilai rasa mengenai enak atau tidaknya didengar kata tersebut. Kata-kata pegawai, karyawan, pekerja, dan buruh makna dasarnya sama, yaitu orang yang bekerja. Tetapi ada nilai rasa yang berbeda. Ketika kita menyebut pegawai atau karyawan, nilainya terasa lebih tinggi. Sedangkan sebutan buruh atau pekerja terasa nilainya lebih rendah. Maka kata-kata pegawai dan karyawan kita sebut berkonotasi positif, sedangkan buruh dan pekerja kita sebut berkonotasi negatif. Bu, dalam adegan percakapan antara Gatot dan kawan-kawan tadi, juga masih banyak kata-kata yang saya kira bisa bermakna konotasi positif dan konotasi negatif. Misalnya, pramuwisma, pembantu, meninggal dunia, mati, tunawicara, dan bisu. Ya, memang betul. Itu adalah kata-kata yang mengandung konotasi negatif dan konotasi positif. Baiklah, untuk jelasnya kita lihat kembali kata-kata yang tadi disebut oleh Vita. Kata-kata pegawai dan karyawan kita rasakan berkonotasi positif, sedangkan kata buruh dan pekerja berkonotasi negatif. Padahal makna dasarnya atau makna denotasinya sama, yaitu orang yang bekerja. Juga kata pramuwisma berkonotasi positif, karena lebih enak kita dengar dibandingkan dengan kata babu atau pembantu. Padahal denotasinya sama, yaitu orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kata meninggal dunia dan wafat kita rasakan mengandung konotasi yang positif, sedangkan mati atau mampus berkonotasi negatif. Padahal semua kata itu bermakna tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu biasanya mampus kita pakai apabila kita mengumpat. Mati kita gunakan untuk menjelaskan binatang. Meninggal dunia kita pakai apabila orang yang tidak bernyawa lagi. Wafat kita gunakan apabila ada pembesar yang meninggal. Tunawicara dan bisu bermakna denotatif, tidak bisa berbicara. Akan tetapi tunawicara berkonotasi positif, sedangkan bisu dianggap berkonotasi negatif. Ayah saya adalah seorang buruh perusahaan swasta. Ayah saya adalah seorang buruh perusahaan swasta. Paman Samsul seorang pegawai perusahaan swasta. Paman Samsul seorang pegawai perusahaan swasta. Biinah bekerja sebagai babu di kota. Biinah bekerja sebagai babu di kota. Biinah bekerja sebagai pramuwisma di kota. Biinah bekerja sebagai pramuwisma di kota. Pak Haji Dullah telah wafat 2 tahun yang lalu. Pak Haji Dullah telah wafat 2 tahun yang lalu. Seekor kucing mati tergilas mobil. Seekor kucing mati tergilas mobil. Si Adi yang bisu itu masuk sekolah luar biasa. Si Adi yang bisu itu masuk sekolah luar biasa. Si Adi yang tunawicara itu masuk sekolah luar biasa. Si Adi yang tunawicara itu masuk sekolah luar biasa. Apabila kalian telah dapat membedakan nilai rasa yang terkandung dalam masing-masing kata, maka sebenarnya kalian telah menguasai perbedaan antara konotasi yang negatif dan konotasi yang positif. Dengan memahami makna konotasi yang negatif dan makna konotasi yang positif, maka kita akan dapat
menggunakan kata yang tepat, kata yang enak didengar, kata yang sopan terhadap lawan bicara kita. Tentunya, hal ini memerlukan banyak latihan dan juga banyak membaca kamus. Apabila kalian mendapat kesulitan untuk mengikuti pelajaran ini, maka kalian dapat mengirimkan surat ke alamat Pustekomdikbud, Kotak Pos 7, _CPA, Ciputat 15411. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar dan sampai berjumpa lagi.